Sunday, and thank you banget. Ini kedua kalinya gue di sini. Uh, Berarti yang pertama nggak terlalu inilah. Gue kira yang pertama cukup menyeramkan karena apa? Ini yang kedua kali. Cuman gue nggak tahu kalau dari kalian ada yang masih inget. Nama gue Joel, by the way. Gue bukan pendeta, bukan siapa. Gue ada usaha juga. Gue startup founders. And gue lead a community namanya Fuse gitu. Itu nggak ada gerejanya sih gitu. Dan gue ketemu Merrick juga, makanya gue diundang di situ itu karena dari kerjaan gitu. Jadi ketemu terus kayak, loh kok lu ada di sini juga gitu kan. Terus jadi kayak oke, boleh dong kapan-kapan sharing. Ya udah, and it's a privilege untuk bisa sharing. And gue bakalan bawain suatu topik yang I think lumayan related ke semuanya, yaitu relationship gitu. Nah, gue pengen nanya dulu nih, makanya kayak untuk soal relationship, di sini ada yang udah married belum ya? Nih gue tahu sih. Oh udah deh. Oke, yang ngedal tapi udah ada yang married. Oke. Terus kalau yang in relationship atau pacaran ada? Wah ini di sini single, nggak ada yang ini. Oke, berarti yang lainnya single terus tapi belum in relationship ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kita belajar dulu aja ya soal relationship. Kalau untuk yang single supaya untuk tahu juga, kalau yang udah married mungkin bisa lihat juga kayak flashback gitu. Oke, untuk belajar soal relationship ini, aku pengen tanya dulu next. Relationship itu pasti ada, ya kenapa gue bilang next? Sorry ada ini. Let's try. Ini kemana ya? Ininya? Oh, ini enggak ini. Hah? Di samping? Oh masih off. Oke. Yes, thank you. Oke, jadi di relationship itu ada beberapa fase di dalam suatu hubungan ya. Jadi di dalam hubungan itu fasenya nggak cuman ibaratnya tiba-tiba orang married gitu kan. Pasti yang udah married juga tahu, yang belum mestinya bisa membayangkan juga. Jadi di dalam satu hubungan itu pasti ada awal dari hubungan itu dulu sendiri gitu kan. Nah, jadi awal dari hubungan ini itu gimana gitu kan. Gue pengen penasaran, pengen tanya ke kalian, kalau kayak kalian tahu nggak sih kayak misalnya apalagi yang belum pacaran atau apa gitu, kayak atau yang udah married kayak oh ini orang suka sama ini orang gitu kan, kayak ini orang cinta sama ini orang gitu. Atau misalnya kayak kemarin gue ngobrol sama teman kayak ini orang udah jadian belum sih, atau mereka jadian gak sih. Itu kalian biasanya ada tanda-tandanya kan gitu, bau-baunya itu udah kelihatan gitu kan. Itu menurut kalian apa gitu? By the way gue lebih suka nanya jawab, apalagi kita lebih kecil kayak gini, enak buat ngobrol ini ya. Jadi gue kalau ada input juga monggo. Jadi kalau kalian lihat orang itu, oh ini orang kayaknya suka nih sama ini orang, atau kayaknya ini udah jadian, atau ini orang jatuh cinta, itu ada nggak tanda-tandanya menurut kalian apa? Apa yang jadi bukti atau tanda kalau orang itu jatuh cinta? Anyone? Ini yang single belum pernah ngerasain sama sekali atau belum pernah ngeliat atau gimana? Kalau yang udah married ada nggak tanda-tandanya? Tahu nggak? Sering berdua. Oke, sering berdua. Tuh, sering berdua. Oke, di record dulu. Oke, anything ada lagi nggak? Nggak logis. Oke, ini pengalaman pribadi ya. Contohnya gimana tuh nggak logis? Kayak ngelakuin yang biasa nggak dilakuin atau gimana? Jemput pacar ke daerah timur terus ke gereja lagi di barat. Iya iya. Iya iya, padahal rumahnya di barat, ke timur lagi jauh-jauh terus ke gereja. Ke gerejanya 5 menit, jemputnya 30 menit gitu kan. Iya, benar. Oke, ada lagi nggak, apa lagi? Ada lagi? Oke, ini kira-kira benar. Oke, ini yang pertama. Ini gue kelompokin aja sih, ini gue nggak tahu datanya dari mana, cuman kira-kira. Cuman yang pertama, kadang-kadang orang nanyanya, udah di post di Instagram belum sih? Udah jadian belum? Jadi apa sih mereka bilangnya? Kok gue lupa nama istilahnya. Jadi kayak kalau udah di post itu udah Insta official, Instagram official gitu kan. Jadi kayak udah official secara sosial media belum, udah di post belum gitu kan. Terus kemarin juga yang kayak tadi,
pergi berdua gitu. Kemarin ada yang baru dekat gitu, ada teman gue, terus ini orang udah deket tapi udah jadian belum sih gitu kan. Terus kemarin udah pegangan tangan gitu kan. Oh ini kayaknya udah jadian gitu kan. Jadi gesturnya gitu kan kayak oh ini lihat perginya berdua terus gitu. Nah terus habis itu dari sisi activity-nya juga yang nggak logis tadi. Jadi dari oh ini kok jemputin terus gitu. Padahal ini mestinya logikanya aktivitasnya kalau mau jemput nggak logis ke situ gitu kan. Apalagi jauh banget. Nah, jadi dari sisi activity-nya itu kelihatan kayak, oh, apakah ini orangnya ini jatuh cinta atau enggak. Itu memang wajar banget di awal satu hubungan, apalagi kayak cinta mula-mula gitu kan. Dan apa? Ini kita nggak ngomongin yang cinta monyetnya ya. Ini yang lebih serius, hopefully. Cuman kita bisa lihat dari tiga hal ini kadang-kadang kelihatan, oh ini orang beneran jatuh cinta atau enggak gitu. Oke, nah ini gue langsung jump gitu kan ke faktor hubungan renggang abis panas gitu kan. Nah tapi nggak bisa dipungkirin, oke kalau yang udah merit berapa lama kurang lebih? 8 tahun, oke. Termasuk pacaran berapa lama? Oh, setahun pacaran, jadi 9 tahun lah kurang lebih ya kenal. Oke, nah makin lama suatu hubungan, itu pasti ada momen untuk orang itu bisa, hubungannya pasti renggang gitu kan. Orang yang pacaran lama juga kadang-kadang bisa drifted gitu kan. Kayak, oh dari kenal orang ini lama-lama kok jadi nggak intim lagi gitu. Nah, kalau menurut kalian, tadi kan on fire gitu kelihatan hubungannya ini kalau on fire itu gimana. Tapi faktor hubungan itu bisa renggang gimana? Kenapa? Oke, yang ini belum pernah relationship. Yang ini dulu gue tanya. Kenapa bisa renggang hubungannya? Apa yang biasanya mempengaruhi atau memang selama 9 tahun nggak pernah renggang? Oke. Tapi apa yang biasanya kayak mempengaruhi jadi kayak oh bisa jadi sampai berantem atau sampai apa itu karena ada nggak gitu? Pasti kan pernah berantem kan gitu kalau ada yang kayak salah paham. Nah, itu biasanya karena kenapa? Kurang komunikasi. Apalagi? Oke, sebenarnya esensinya adalah kurang komunikasi. Cuman kalau tadi kan gue kira-kira, kalau ini ada penelitiannya, ada linknya bisa dicek di bawah. Sebenarnya intinya kuncinya satu kurang communication. Cuman kenapa bisa jadi ada kurang communication? Karena mungkin ada masalah password yang nggak disampaikan, gitu kan. Jadi akhirnya oh nggak mau ngomong, gitu. Udahlah gue nggak mau ngomong sama dia, gitu kan. Nah akhirnya jadi nggak komunikasi juga. Ujung-ujungnya ke situ. Terus yang kedua, juga bisa jadi karena external stressor ini bisa jadi karena ada personal challenge atau work pressure. Bisa jadi mungkin karena kesibukan kerjaan atau mungkin kesibukan ngurusin anak atau gimana. Akhirnya mereka nggak komunikasi. Tapi ujung-ujungnya kurang komunikasi itu. Tapi faktornya bisa sampai nggak komunikasi itu karena ada beberapa faktor. Gitu, karena kerjaan dan lain. Padahal itu mungkin ya kerjaan kan bagus, cari duit dan lain. Ngurusin anak juga bagus. Cuman akhirnya jadi ujungnya nggak komunikasi karena kesibukan itu gitu. Nah agar jadi makanya kalau hubungannya ini renggang, gimana sih cara agar hubungannya tetap hangat? Tadi kalau kan kurang komunikasi, kalau misalnya gimana caranya untuk bisa memaintain komunikasi itu? Ada tips and tricksnya nggak buat yang single ini? Pengertian. Oke, ada selain itu ada lagi nggak? Pengertian atau ada waktu gimana maksudnya tuh? Nyiapin waktu. Oke, nyiapin waktu. Jadi maksud bisa lebih detail lagi nggak? Buat komunikasi. Oke. Nah ini yang menarik. My sister juga kan baru married terus punya anak. Terus dia cerita juga kalau maksudnya penting banget untuk nyiapin waktu dan pengertian dan lain itu. Ibaratnya kayak udah kalau waktu masih single dan pacaran kadang-kadang kan ya tiap minggu pergi berdua atau apa. Nah bahayanya pas udah married kadang-kadang itu jadi nggak ada waktu buat berdua gitu kan karena kesibukan masing-masing dan akhirnya kadang-kadang dia bilang kalau nggak salah tiap sebulan sekali kalau bisa ada date night, terus kalau ada 6 bulan sekali atau apa kalau bisa atau setahun sekali tuh ada hangout tapi cuman berdua doang, nggak ada anak atau nggak ada yang lain gitu karena pentingnya untuk tetap membangun intimasi itu, which is itu benar. Di sini menurut penelitian juga gimana how to rekindle your relationship gitu adalah visiting your relationship roots gitu. Jadi kayak oh dulu kenapa gue suka sama dia gitu kan. Oh ini apa sih yang baik dari dia, reminiscing gitu kan. Focusing on communication tadi, pengertian dan lain gitu kan. Terus ya bringing back the romantic. Jadi biasanya orang awal-awal itu romantis banget gitu kan. Tadi nggak logis gitu dari barat ke ujung dan lain-lain. Kalau udah married itu kayak logikanya balik lagi gitu kan. Aduh jauh, pergi sendiri gitu kan. Nah terus habis itu
practicing gratitude juga pengertian tadi kan, thank you banget ya ini udah dibantuin atau apa. Trying new things together and scheduling date nights, ini yang tadi kan, ngatur waktu untuk bisa berdua juga komunikasi. Try new things together and kissing more often, ini yang single belum boleh, yang married. Oke. Nah, ini gue mau baca satu ayat di Efesus 5, ini agak kecil sih, mungkin kalau mau baca buka di Alkitab elektroniknya masing-masing boleh. Kalian bisa kira-kira, gue kasih waktu ini untuk baca sekilas, kira-kira, dan gue mau nanya, gue kasih 1 menit deh. Ada yang bisa nggak? Efesus 5 ayat 22 sampai 31. Efesus 5 ayat 22 sampai 31. Nih, gue suka ngebacanya kalau bisa satu chapter, gue nggak mau comot-comot doang, supaya bisa ini kan. Efesus 5 ayat 22 sampai 31. Kalau ada yang di sini bisa baca, monggo. Tapi kalau ada yang mau baca langsung di ininya juga gue kasih waktu untuk baca bentar. Udah? Oke. Gue cuma mau nanya simple. Ini ngomongin soal apa? Suami istri. Suami istri, ngomongin soal suami istri. Oke, ini ayat yang populer banget, I think dipakai untuk orang pernikahan ya kan. Pas orang mau merit atau apa terus dibacain ayat ini gitu kan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, istri tunduklah kepada suamimu dan lain-lain. Nah, tapi yang menarik adalah soal ayat ini, kalau kalian baca tadi sampai 31, tapi di ayat 32-nya itu ngomonginnya bukan soal suami istri. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayo loh, bukan suami istri nih. Ini dari tadi kan ngomongin soal hai istri tunduklah kepada suamimu seperti Tuhan gitu kan. Terus karena suami adalah kepala dari istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu dan blablabla. Ini hubungan Kristus terhadap jemaatnya. Dan ini yang menarik ayat 32, rahasia ini besar. Jadi yang sebenarnya Paulus ini coba ngomong dari semua ini soal relationship ini. Yes, hubungan daripada suami istri itu penting gitu kan. Tapi yang lebih penting sebenarnya yang diomongin ini adalah hubungan kita dengan Kristusnya sendiri. Kita sebagai jemaat gitu kan, sebagai mempelai wanita kalau di Bible sering dibilang. Dan kepada Kristusnya sendiri. Malah sebenarnya kebalik gitu. Kalau bisa dibilang kayak kita ini sebenarnya mesti mencontoh mungkin yang udah married gitu kan. Hubungan daripada Kristus kepada jemaatnya itu yang menjadi patokan daripada rumah tangga kalian gitu kan. Dan yang belum married pun nggak masalah karena ini sebenarnya kita udah bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan gitu kan. Kepada Tuhan kita itu gimana. Dan yang menarik ya itu dia, gue selalu bilang Tuhan itu nggak random banget kayak oke, gue mesti bikin cewek dan cowok nanti akan menikah gitu kan, punya anak dan lain. Kenapa mesti prosesnya seperti itu gitu kan. Itu karena sebenarnya itu untuk menggambarkan hubungan Tuhan dan kita gitu kan, gimana intimate-nya gitu kan. Kenapa bisa ada relationship ini antara ya Tuhan juga itu kan unity kan, Trinitas gitu kan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada 3 di mana perfect union gitu, kesatuan yang perfect gitu kan. Nah, di mana kalau maksudnya Kristus dan kita, itu yang menarik banyak banget ayat yang bilang kayak kita itu satu di dalam Kristus dan lain gitu kan. Sebagaimana Bapa dan Yesus satu, kita juga pada Yesus dan Bapa itu nanti satu gitu kan. Nah, itu ada perfect union itu dan suami istri itu ibaratnya diciptakan, hubungannya kenapa mesti seperti itu, nanti kenapa bisa punya anak juga melalui hubungan yang intimate gitu kan. Itu bukan cuma Tuhan asal kayak oke, ini lucu nih kalau kayak gini gitu kan. Enggak gitu kan, tapi memang karena ada Tuhan mau kasih penggambaran
gitu kan. Ini gambarnya kalau gue dan lu itu bisa intimate seperti ini gitu kan. Makanya itu kenapa suami istri itu bisa intimate seperti dibikin itu kudus banget dan seintim itu gitu kan. Nggak ada yang ditutupin lagi, karena itu sebenarnya hubungan kita dan Tuhan itu seperti itu gitu kan. Gimana relationship kita sama Tuhan. Nah, yang menarik adalah dari tadi kan kita udah ngomongin ada 3 fase daripada hubungan, yaitu awal daripada hubungan, renggang, dan lain-lain. Nah, itu kalau di dalam relationship aja, kita masih bisa lihat, udah ngerti banget gitu kan, patternnya kayak gimana, oh ini orang kayak gimana. Tapi kalau sama Tuhan juga sebenarnya mirip-mirip kayak gitu kan. Awal hubungan dengan Tuhan, waktu itu. Kalian ingat gak sih awal-awal kalian waktu itu jatuh cinta sama Tuhan gitu kan? Itu yang nggak logisnya juga, kadang-kadang ada yang benar juga gitu kan. Ada yang gerejanya di mana gitu kan, ujungnya jauh-jauh banget, kayak lu ada gereja di depan rumah, kenapa ke gereja yang di sini? Oh ya gue mau pelayanan di sini atau apa gitu kan, nggak logis gitu kan. Terus habis itu dari sosial media, postnya tiap hari Tuhan Yesus baik gitu kan, kayak ayat Alkitab di Instagramnya juga ditulis ayat Alkitab gitu kan, ayat favorit gue apa gitu kan, activity-nya, gesturnya juga. Jadi bisa dilihat apapun yang kita lakukan ketika hubungan awal-awal dengan Tuhan, orang bilang mungkin kalau bahasa rohaninya cinta mula-mula gitu ya. Jadi dari cinta mula-mula dengan Tuhan itu kelihatan banget gitu kan, kayak oh actionnya dan lain. Kalian bayangin deh nanti kayak apa sih yang jadi awal mula-mula kalian gitu cinta dengan Tuhan itu gimana. Oke, nextnya adalah faktor hubungan itu bisa renggang gitu dengan Tuhan. Gimana? Tadi yang udah di relationship juga, mungkin yang udah pernah pacaran juga bisa relate. Itu bagaimana bisa hubungan itu bisa renggang gitu. Dan dengan Tuhan sebenarnya which is sama aja yang tadi. Sebenarnya kuncinya adalah breakdowns in communication gitu kan. Kita itu banyak yang kadang-kadang karena kesibukan kita, karena ada kekecewaan sama Tuhan, dan akhirnya kita kayak udahlah gue nggak mau berdoa lagi sama Tuhan gitu kan. Karena waktu itu gue lagi berdoa terus Tuhan nggak jawab doa gue gitu kan. Gue minta ini nggak dikasih gitu kan. Atau misalnya ada external stressor di mana kesibukan, ya gue sibuk kerjaan nih, ada project, ada apa gitu kan. Akhirnya itu nggak jadi kita waktu doa kita atau dan gue jujur kadang-kadang juga kalau pas lagi sibuk suka berdoa di dalam kasur gitu kan, terus berdoanya itu semalam suntuk sampai pagi gitu kan, jadi berdoa terus tiba-tiba udah hilang. Nah jadi atau ada personal challenge juga. Jadi kadang-kadang karena udah capek atau itu bayangin aja kayak suami istri aja atau misalnya pasangan, kadang-kadang ya deh nanti dulu ya gue sibuk nggak ngobrol-ngobrol, akhirnya lama-lama renggang juga gitu kan, hubungannya jadi drifted gitu. Nah kalian tahu nggak perumpamaan penabur yang bibit yang ditabur itu kan? Gue cuma penasaran sih, kalian ingat nggak di perumpamaan penabur ini ada berapa jenis tanah? Ada 2, 3, atau 4? 4? Oke. Gue kemarin pas baca ini, gue jujur ingatnya 3 gitu. Jadi yang di tepi jalan, terus tanah berbatu, terus habis itu tanah subur gitu kan. Ternyata ada satu lagi gitu kan, yaitu adalah tanah yang semak duri. Nah, jadi untuk yang pinggir jalan, itu artinya apa? Pinggir jalan itu ya sesimpel orangnya itu udah nggak percaya sama Tuhan gitu kan, bodoh amat gitu, dikasih tahu soal Tuhan ya udah mental gitu kan. Tanah berbatu itu adalah tanah yang ketika ada challenge di dunia ini gitu kan, di pressure dan lain, itu akhirnya mati juga gitu bibitnya. Dan yang semak berduri ini apa? Ada yang ingat nggak apa itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Lupa. Oke, yang menarik, semak berduri ini bukan challenge, tapi kekhawatiran dan kekayaan dunia. Loh, kekayaan dunia, gue kayak ini kalau bahasanya yang itu ada tipu daya kekayaan dunia gitu kan. Jadi semak berduri ini adalah itu dia soal bisi dan lain-lain gitu, kita khawatir. Makanya kayak, duh besok mau kasih makan anak apa nih, keluarga apa gitu kan, kerjaan gimana. Oke, khawatir. Jadi akhirnya makin sibuk dan lain-lain. Dan akhirnya kayak oke, gue mau achieve target gue dan lain-lain gitu kan. Jadi yang menarik adalah kayak oke, kalian harus kuat di dalam penindasan. Tapi yang kita lupa juga kadang-kadang jangan sampai kita punya hubungan itu sama Tuhan itu karena kekayaan dunia dan karena kekhawatiran kita, itu akan akhirnya jadi merenggangkan hubungan.
Balik lagi kalau gue pakai perumpamaan yang tadi relationship gitu kan. Di relationship aja kita aware gitu kan, hubungan antara kita dengan pasangan itu penting banget gitu kan. Tapi apalagi maksudnya hubungan kita sama Tuhan jangan sampai karena kesibukan, dan bahkan kesibukannya yang baik-baik gitu loh. Kayak pelayanan, kesibukan ke gereja, kesibukan ngapain gitu kan, providing buat family. Tapi akhirnya lupa yang paling penting gitu kan. Yaitu adalah hubungan kita gitu. Jadi kekhawatiran dan kekayaan dunia ini adalah sesuatu yang berbahaya juga, dan itu bisa membuat drifted. Ini dari Corrie ten Boom, dia ngomong adalah that if the devil cannot make you sin, he will make you busy. Ini menarik banget. Kalau dia nggak bisa bikin lu berdosa, gitu kan, nggak bisa bikin lu nyolong, nggak bisa bikin lu ngebunuh orang, nggak bisa bikin lu mungkin lihat pornografi atau apa, gitu kan, dia akan bikin lu sibuk, gitu kan. Jadi yang menarik adalah sin itu biasa kalau kita nggak ada kesibukan, terus akhirnya kayak oke, akhirnya kita melakukan hal-hal yang berdosa, tapi terlalu sibuk juga itu bisa jadi hal yang salah, gitu kan. Kalau kita nggak tahu esensinya, gitu. Dan bahkan hal-hal yang baik pun, yang kayak tadi gue bilang, kayak gue makanya kayak pelayanan atau apa itu jangan sampai akhirnya kita lupa hal yang paling utama, gitu. Karena kenapa sin dan kesibukan ini mirip, gitu kan. Kenapa setan mau lakukan? Karena itu karakteristiknya mirip, gitu. Jadi adalah kalau dosa itu adalah menjauhkan kita daripada Tuhan, ya kan? Kesibukan juga sama gitu, karena kita nggak ada komunikasi, kita nggak ada kedekatan sama Tuhan, akhirnya lama-lama jauh juga. Dan setan sebenarnya nggak peduli gitu lu pelayanan gitu, selama lu jauh daripada Tuhan gitu kan. Setan nggak peduli lu punya kesuksesan dan lain-lain gitu kan. Makanya ada ayat yang bilang apa gunanya kita mendapatkan seluruh dunia gitu kan, prestis, kesuksesan dari sisi material gitu kan, dari sisi pelayanan dan lain, tapi akhirnya kita kehilangan jiwa kita gitu. Dan gue nggak pungkirin, maksudnya dengar juga banyak yang kadang-kadang pendeta kelihatannya pelayanan dan lain-lain, tapi akhirnya bisa drifted juga gitu kan, bisa jauh daripada Tuhan. Dan ternyata pas ini gue nggak tahu benar atau enggak, tapi pas dia udah meninggal terus kebongkar ada lain-lainnya, itu kan kayak sedih banget kan gitu, kayak wow, ini kelihatannya padahal semuanya dia kayaknya pelayanan banget gitu kan, tapi kok bisa jauh gitu. Nah itu kalau kita udah ngerti soal hubungan, maksudnya sama manusia aja kadang-kadang gue jujur memperumpamakan itu hubungan gue sama Tuhan itu gampangnya kadang-kadang mikirin hubungan kita sama sesama aja gimana gitu kan, hubungan sama pasangan itu gimana, karena kadang-kadang Tuhan jujur kan itu nggak kelihatan, ya kan. Kalau misalnya nggak kelihatan aja kita susah bayangin, ya udah bayangin sama yang kelihatan dulu. Dan oke, sama manusia gimana sih? Kenapa sama manusia itu very logical dan maksudnya itu masuk akal gitu. Tapi kenapa sama Tuhan ini kayak ya udahlah, sama Tuhan nanti dulu deh gitu. Kalau sama manusia oke, kita prioritasin waktu untuk ada date night, ada doa, ada komunikasi. Tapi kalau sama Tuhan kayak kok komunikasinya hilang nggak apa-apa gitu kan. Dan balik lagi, kalian pernah kayak gue nggak tahu pernah di kapal nggak gitu kan, yang nggak ada lagi di tengah laut gitu, dan kadang-kadang itu kapal itu bisa tiba-tiba karena ombak dan lain nggak langsung cepat gitu kan, nggak langsung tiba-tiba kayak lompat pindah gitu kan, jauh gitu kan. Kapal kan biasanya pelan-pelan gitu kan, geser pelan-pelan, geser, tiba-tiba udah jauh aja gitu kan, kayak loh ini kok udah jauh dari laut gitu ya, atau dari tepinya gitu kan. Nah itu yang bahaya daripada drifted gitu kan. Ketika kita di dalam suatu hubungan, di dalam suatu hubungan apalagi dengan pasangan dan dengan Tuhan gitu kan, itu yang dijaga jangan sampai tiba-tiba hubungannya itu langsung lompat gitu kan. Itu kalau orang hubungannya tiba-tiba drastis kayak dari yang baik-baik tiba-tiba kayak berantem gitu, kamu kayak gini sih atau apa, itu kan kayak aware banget gitu kan, kayak loh kenapa nih kok tiba-tiba langsung berubah gitu kan, kayaknya kemarin masih baik-baik aja. Tapi kalau yang tiba-tiba diam-diam, pelan-pelan, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba pelan-pelan, tiba-tiba udah jauh aja gitu kan, itu yang lebih bahaya kan gitu. Jadi kadang-kadang di dalam suatu hubungan itu makanya jangan sampai kita mesti aware, dan kadang-kadang ada partnya itu kita mesti intentional gitu untuk bisa maintain. Nah jadi ini yang tadi untuk kerenggangan daripada suatu hubungan adalah itu jadi communication. Dan sama Tuhan ya communication itu gimana caranya kita bisa komunikasi ya dengan cara kita berdoa, salah satunya punya waktu dengan Tuhan dan lain. Nah ini yang agar hubungan tetap hangat dengan Tuhan itu gimana? Yang tadi dengan manusia kita udah tahu, ada date night, ada bisa pengertian dan lain. Dengan Tuhan adalah sama, sebenarnya mirip gitu kan.
ingat-ingat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kalian apa gitu kan. Ketika kalian berdoa, Tuhan kenapa sih gue waktu itu pernah bisa jatuh cinta sama Tuhan? Apa sih yang bikin momen kita ketemu Tuhan? Apa sih yang bikin momen kita bisa appreciate gitu. Dan ada gratitude juga kan. Terima kasih Tuhan buat apapun yang udah kita lakukan. Nah, communication juga, berdoa yang tadi. Bringing back the romantic gesture ini nanti akan gue bahas. Scheduling date nights ini sebenarnya ya sama aja gitu kan, kayak kita ada waktu buat berdua sama Tuhan, atau mungkin ada waktu untuk ngelakuin sesuatu buat Tuhan juga, itu bisa juga gitu kan, kayak scheduling date nights and try new things together. Ini menarik ya. Kayak gue kayak tadi gue bilang, gue itu bukan pendeta, gue bukan gue itu melayani di komunitas juga, tapi kerjaan main fokusnya adalah lebih ke bisnis juga. Cuman kenapa gue kadang-kadang suka sharing kayak gini? Sebenarnya ada partnya ini yang trying new things together with God juga for me gitu. Gue kayak Tuhan apalagi ya yang gue bisa lakuin buat Tuhan gitu kan. Jadi akhirnya nggak monoton. Ada yang kemarin itu di komunitasnya kita ada yang pas lagi dibaptis, terus dia itu ikut ngebaptis anak yang baru gitu, karena dia itu anaknya dia yang ibaratnya membawa orang ini kepada Tuhan lah gitu kan. Akhirnya dia ikut ngebaptis orang ini, terus akhirnya dia bilang, Joel, ini gila ya, keren banget, gue nggak pernah ngebaptis orang sebelumnya, which is ya ada pendetanya juga yang ngebaptis, terus anak ini tapi ikut doain lah gitu kan. Terus kayak gue sebenarnya kayak pas ikut retreat ini, dibaptisnya itu by the way di retreat, terus kayak gue itu kayak lagi dry season juga, kayak ngerasa kayak jauh dari Tuhan gitu. Tapi abis gue ngebaptis orang ini gitu kan bareng-bareng, somehow gue juga ngerasa ada di-build gitu kan, di-rekindle lagi, kayak wow Tuhan ini ada effort yang gak sia-sia yang gue lakuin ke orang ini, dan akhirnya orang ini mau dibaptis gitu kan. Jadi pertama ada partnya yang dia melakukan hal yang baru bersama Tuhan, dan itu jadi sesuatu yang kayak rekindle lagi dia punya relationship gitu. Jadi kalau kalian ibaratnya gak heran di suatu hubungan gitu kan, kalau kalian married atau kalian pacaran, terus kalian kemana-mana, makanya kan kalau pacaran itu biasanya gimana, mau coba restoran baru nggak, atau mau coba mau nonton film baru nggak, atau mau coba ke Bandung nggak, mau ngapain nggak, kan itu banyak activity yang baru. Tapi ketika udah hubungannya jangka panjang, kadang-kadang udah malas, udah nggak ngelakuin hal itu semua gitu kan, kayak ya udahlah di rumah aja lah ya, minggu depan juga kayak gitu, minggu depan kayak gitu, akhirnya lama-lama renggang gitu kan, nggak ada sparksnya lagi bisa dibilang. Ya sebenarnya gue nggak menganjurkan orang untuk mencari sparks juga terus gitu kan, karena kalau mau cari kesetrumnya terus ya pegang colokan listrik aja gitu kan. Gitu, karena hubungan itu bukan soal sparksnya. Oke, kalau yang kissing more often with God, ini ya obviously agak susah untuk dilakukan kecuali nanti kalian udah meninggal. Oke, ini yang menarik adalah di Ibrani 6, berpegang teguh pada pengharapan. Ini dibilang supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Gitu. Jadi ini yang menarik, Allah itu tidak mungkin berdusta. Jadi dalam suatu hubungan, kalau kita punya kepercayaan penuh kepada orang itu, oh kita percaya sama orang itu, dia nggak mungkin berdusta. Itu adalah suatu pegangan yang kuat. Makanya di ayat 6 sampai ayat 19 dibilang, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir gitu. Sauh itu apa sih? Ini bahasa Indonesianya aja gue kayak agak ini sih. Sauh itu adalah jangkar gitu. Jadi yang kayak tadi gue bilang, ketika kalian di dalam suatu, ini gambaran daripada jangkar. Kalau kalian yang belum tahu, ini mungkin gue takutnya anak-anak kota kan jarang lihat yang jangkar gitu. Jangkar ini kalau kalian tahu untuk kapal, dan dia itu akan mengait gitu kan. Jadi ketika perahu itu udah mau berlabuh, dia dikaitkan, dan menariknya kalau kalian lihat di sini dikaitkannya di pasir, ibaratnya itu dia akan nyeret terus gitu, karena nggak ada cantolan yang kuat gitu kan. Dan dia akan nggak bergerak ketika dia itu udah kena nyantol ke sesuatu yang kuat gitu kan. Dia nggak akan bergerak kemana-mana. Jadi itu kayak kapal. Ibaratnya kalau misalnya nggak ada pegangan yang kuat, yang kayak tadi gue bilang, pelan-pelan dia bisa geser terus gitu kan, karena nggak ada nyantolnya gitu. Tapi kalau dia udah nyantol ke satu hal, dia nggak akan geraknya jauh-jauh dari situ gitu kan. Mungkin bisa goyang-goyang dikit, tapi tetap di situ gitu. Jadi itu dia dari soal di dalam hubungan yang tadi dibilang ayat ini adalah Yesus itu adalah
telah masuk sebagai perintis bagi kita, ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kita punya pegangan itu adalah karakter daripada Kristus gitu. Dimana dia tidak pernah berdosa dan dia udah lebih dulu bahkan mati buat kita gitu. Ibaratnya ini film romantis yang kayak cowoknya ini udah berkorban segala-galanya buat ceweknya dan ibaratnya tinggal ceweknya mau merespon gimana. Which is kita sebagai mempelai wanita itu mau merespon bagaimana kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ini yang tadi gue bilang soal love gesture kan gitu. Gimana punya gesture secara romantis. Ini ada 5 love language. Ada yang pernah dengar nggak? Mungkin yang udah married ya, atau yang udah ini juga. Ada 5 love language. Kalau kalian belum pernah tes, pengen tahu kalian punya love language apa, ini gratis. Tesnya di website. What is your love language? Nah, ini ada 5 jenis love language gitu. Word of affirmation, quality time, gift, act of service, and physical touch. Ini banyak orang mungkin kayak di hubungan itu sering diomongin gitu kan, untuk pasangan, untuk sesama gitu kan. Nah ini sering diomongin, cuman di buku yang berbeda, si Gary Chapman yang bikin 5 love language ini juga ada bikin judul buku judulnya 5 love language, God speaks your love language. Itu yang menarik. Nah ini gue sendiri personally belajar banyak dari buku itu. Paling pertama adalah word of affirmation. Kalian di sini mungkin ada yang suka muji orang atau suka dipuji nggak? In a good way gitu kan, kayak kalau ada hal bagus gitu kayak oh ya gila thank you ya bro gitu, kata-katanya bisa lebih apresiatif gitu kan. For me personally, gue itu bukan orang yang word of affirmation. Jadi kalian kayak selesai ini, wah thank you ya khotbahnya bagus ya, gue kayak oke, bye. nggak peduli gitu, karena gue bukan love language gue bukan word of affirmation gitu. Jadi gue nggak bisa digombalin lah gitu kan. Cuman banyak orang yang itu suka bisa ngobrol, bisa appreciate. Gue tahu banyak teman yang kayak gitu. Dan untuk ke Tuhan itu seperti apa? Ini yang menarik adalah dari dulu gue itu sama PW itu nggak terlalu kesentuh gitu kan. Muji Tuhan, Tuhan kau itu baik dan lain-lain, itu bukan gue. Ada teman gue itu yang di komselnya dia, itu kayak PW-nya 20-30 menit sendiri. Gue bisa cuman 1 lagu aja udah, habis itu kita diskusi gitu kan. Kalau dia itu kayak bisa 2-3 lagu gitu, kayak ini panjang banget PW-nya gitu kan. Itu karena mereka lebih suka untuk appreciate gitu kan. Dan caranya kita menyampaikan ke Tuhan ya dengan pujian, mengucap terima kasih atau apa, itu bisa jadi karena kita punya love language, mungkin word of affirmation gitu. Nah, dan yang kedua adalah quality time. Ini love language-nya gue. Gue love language-nya quality time. Makanya tadi gue bilang gue gak suka PW dan lain, tapi gue suka devotion. Gue suka sendiri baca Bible, terus habis itu kayak berdoa. Karena memang love language-nya gue quality time gitu. Dan kalau memang yang gue belajar adalah kalau kita punya love language beda, bukan berarti kayak ini orang salah juga gitu kan. Gue kadang-kadang waktu dulu kayak ngejudge gitu kan, ini orang kurang kudus gitu, cuman sukanya nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi gue kan lebih bagus kalau devotion baca Bible gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu kan. Karena memang ternyata cara kita mengapresiasi orang lain atau Tuhan itu berbeda gitu. Dan makanya gue merasa paling disentuh Tuhan quality time ini karena kayak pas gue lagi berdoa gitu, gue dapat pewahyuan baru, ngerasa kayak Tuhan hadir di situ. Itu jadi kayak quality time sama Tuhan gitu kan. Gift ini yang banyak juga orang, which is kayak gue kadang-kadang lebih suka mengapresiasi atau memberikan ke Tuhan itu ya melalui persembahan, perpuluhan, atau melalui ngebantuin orang gitu kan, karena gue suka memberikan gitu kan, gift. Dan gue banyak yang kadang-kadang cerita ke gue kesaksian, gila ya Tuhan baik, gue tiba-tiba dikasih ini loh sama Tuhan gitu kan. Gue berdoa minta ini, tiba-tiba Tuhan kasih. Jadi ada Tuhan juga menjawab dia punya love language gitu kan. Act of service, mungkin banyak yang pelayanan di sini somehow, ini abisnya di komunitas gue kita tes, banyak yang pelayanan itu love language-nya ternyata act of service. Jadi the way mereka melayani Tuhan, karena gue cinta ke Tuhan makanya gue melakukan ini gitu kan. Makanya gue pelayanan dan lain-lain itu karena gue melayani, mengasihi Tuhan. Itu jadi makanya love language-nya banyaknya itu act of service somehow ya. Ada sih yang lain sebenarnya. Oke, mungkin gue trace back dulu. Itu yang love language ini bukan berarti kayak karena love language-nya gue bukan word of affirmation tadi, bukan ngomong, bukan berarti kayak kita jadi egois gitu ya. Kayak ini bukan love language-nya gue, tapi gimana caranya kita bisa mengapresiasi orang lain dan bukan jadi egois tapi menjadi unity juga. Nah, ini yang physical touch ke Tuhan ini gimana? Gitu kan. Ini yang agak susah kan gitu, kayak waktu itu mikir kayak gimana ini disentuh Tuhan gitu kan. Tapi di bukunya waktu itu ada kejadiannya adalah ini suami istri.
istrinya itu dia punya love language adalah quality time dan act of service. Jadi sama dia sukanya devotion dan lain-lain. Dia itu suka komplain ke suaminya. Kok lu nggak suka sih devotion? Ayo devotion bareng sama gue atau apa? Gitu kan. Terus somehow suatu waktu suaminya ini pulang dari gereja terus dia bilang, gue merasa disentuh sama Tuhan gitu kan. Kenapa? Ternyata pas lagi ibadah gitu, selesai ibadah, orangnya ini katanya saling doain satu sama lain dan dia didoain sama orang. Dan akhirnya dia dipeluk dan ada community saling doain di situ dan dia di situ ngerasa dijamah sama Tuhan di situ. Jadi yang menarik kayak, oke, ternyata bisa juga ya orang yang love language-nya physical touch itu bisa dijamah Tuhan dengan cara seperti itu. Jadi yang menarik kayak Tuhan itu kita itu semuanya diciptakan berbeda dan unik dan itu Tuhan punya caranya sendiri untuk bisa mengapresiasi kita masing-masing dan kita juga mengapresiasi Tuhannya juga ada caranya masing-masing gitu. Jadi balik lagi, yang tadi adalah bringing back the romantic gesture, itu ada 5 tadi caranya. Love language-nya kalian seperti apa, kalian mungkin coba cari tahu dan kayak, oh ini kenapa gue suka banget sama Tuhan seperti ini ya, karena mungkin itu love language-nya kalian gitu. Oke, ini yang dari tadi kita bilang, your emotion is not a gauge, not a guide gitu kan. Jadi emosi itu cuma jadi ukuran doang gitu kayak. Jadi yang selalu gue bilang adalah jangan sampai kalian itu kayak, aduh gue lagi nggak mood nih, makanya gue nggak berdoa gitu kan. Ini bayangin kalau orang yang married gitu kan, karena aduh gue udah nggak ada perasaan nih, gue udah nggak feeling apa-apa, kayaknya gue udah nggak cocok sama dia, ya udah cerai gitu kan. Itu kan nggak lucu gitu kan. Masa sama Tuhan kayak, oke, gue kayaknya udah nggak mood sama Tuhan, gue udah nggak ada perasaan sama Tuhan, ya udahlah gue kayaknya udah nggak ada hubungan sama Tuhan gitu kan. Malah sebenarnya emosi itu kalian jadiin cuma jadi kayak termometer doang untuk ngukur doang, tapi jangan jadiin itu jadi trigger gitu. Malah selalu gue kadang-kadang ngingetin ke diri gue sendiri lebih ke gini, kenapa ya hari ini gue kok lagi nggak mood sama Tuhan gitu, apa ada yang salah gue sama Tuhan atau kenapa gitu kan. Dan kalau misalnya nggak mood malah itulah ada momen untuk kita mestinya ngobrol lagi sama Tuhan. Tuhan kenapa ya, apalagi ya, gimana supaya gue bisa semangat lagi ya gitu. Bukan jadiin itu sebagai trigger akhirnya, oke, karena gue nggak mood, ya udahlah bye Tuhan, nanti dulu deh, capek nih atau apa gitu kan. Tapi gimana caranya itu dijadikan sebagai tolak ukur aja. Kenapa ini termometernya kok turun nih gitu kan. Gimana caranya bisa on fire lagi, kenapa, gimana caranya bisa naik lagi. Ngobrol sama Tuhan. Tadi yang cara-caranya rekindle gitu kan, ingat-ingat kebaikan Tuhan gitu kan. Nah ini gue ada side note tambahan, addiction, problem, and baggage. Mungkin ada orang yang punya kayak, oh karena gue ada addiction nih, gue nggak bisa punya hubungan yang baik sama Tuhan, atau ada baggage dan lain-lain. Itu sebenarnya kemarin, di 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Which is Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita, which is kalau kalian ada problem, ada baggage, atau ada apapun, kalian maksudnya jangan itu malah jadiin sesuatu alasan untuk jauh daripada Tuhan, gitu kan. Kalian malah datang aja ke Tuhan dan sebagaimana hubungan, kalian ngaku ke Tuhan dan itu malah minta di problemnya di solve bareng-bareng gitu kan. Jadi bukan kayak, oh karena gue ada problem, ini gue gak mau komunikasi sama pasangan gue, tapi lebih kayak, oke, ini gue ada problem, gimana caranya kita bisa solve bareng-bareng ya, gitu. Dan yang menarik waktu itu adalah Pastor Tepi Heru waktu itu pernah sharing di komunitas kita. Dia bilang soal hubungan, soal addiction, itu banyak kali yang dia ketemu adalah mungkin kita punya addiction karena kita belum dapat ketemu sesuatu yang benar-benar kita cintai, gitu. Jadi mungkin ada hal yang belum kita benar-benar kita cintai itu, sehingga addiction itu masih sesuatu yang kita idolize atau kita cintai gitu kan. Karena sebenarnya addiction itu kalau ada sesuatu yang lebih prioritas daripada itu, akhirnya kita bisa overcome juga. Dan banyak kali ada orang yang, contohnya yang paling simpel, orang pacaran, awalnya ngerokok misalnya atau ngelakuin hal yang nggak baik, terus pasangannya nggak suka, terus akhirnya dia nggak ngerokok lagi gitu kan. Ini mungkin di awal-awal karena yang tadi nggak logis atau apa, mungkin kayak ya udah demi dapetin dia dulu gue nggak ngerokok dan lain-lain. Tapi balik lagi, sebenarnya esensinya adalah karena dia ngerasa ini orang, dia udah cinta sama ini orang dan dia benar-benar prioritasin ini orang dulu gitu kan. Kunci awalnya adalah itu, baru abis itu addictionnya ini dia bisa kayak, karena gue mau cintai orang ini, makanya gue nggak ngelakuin ngerokok dan lain-lain. Addictionnya itu. Ada yang bahkan yang lebih ekstrim, kalau kalian tadi bilang, oh ini mungkin cuma awalnya doang gitu kan. Ada yang sampai kejadiannya ini udah married. Gue tahu suami istri ini udah married lama. Terus suaminya itu dulu pakai obat lah gitu. Dan istrinya itu sampai doain dia, pernah ke penjara juga dan lain-lain gitu.
dan akhirnya karena suaminya ini dirubahkan dan akhirnya dia benar-benar mengasihi istrinya gitu kan, dan akhirnya dia bisa berubah dan akhirnya sekarang bahkan jadi pelayan di gereja juga gitu kan. Jadi kalau kita punya balik lagi sih, di hidup kita ini yang gue belajar ada is a matter of priority. Prioritas kalian itu dalam hidup itu apa gitu kan. Oke, dan makanya yang tadi adalah keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan sesama juga, mungkin di sini ada Merik, ada leader-leader yang lain, kalian mungkin bisa ungkapin juga kalau nggak ke Tuhan langsung. Karena penting juga kalau kalian bisa open up ke teman atau ke accountability partners yang kalian percaya, itu untuk kalian bisa lebih pulih lah gitu. Kayak kalian sakit kalau disembunyiin terus mungkin kadang-kadang nggak bisa tahu problemnya ini di mana gitu kan. Tapi dengan kita bisa cerita ke orang lain, itu bisa lebih ngebantu. Dan oh ya, dulu misalnya kayak gue itu sempet misalnya punya addiction ke porn atau kemana, itu kayak gue itu pas kuliah di Melbourne, gue itu mau nyari pendeta kayak yang di ujung yang kayak di desa gitu atau apa, terus gue mau coba ngomong ke dia dengan harapan oke, tetap nggak ada orang yang tahu gitu kan. Tapi at one point gue kayak belajar kayak oke, nggak bisa kayak gitu ya udah, maksudnya kayak dengan kita open up dan maksudnya komunitas yang suportif itu bisa ngebantu kita kayak oh ternyata mereka nggak ngejudge kok gitu kan. Dengan mereka tahu problemnya gue pikir kayak langsung mereka ngelihatnya matanya beda gitu kan, kayak oh ini orang ada problem, ada apa. Enggak, ternyata maksudnya komunitas yang baik itu mereka mensupport dan malah kita bisa lebih open gitu kan. Dan hopefully bisa sembuh dari situ. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Awalnya adalah mengasihi dulu gitu. Apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak, baru kita akan menuruti. Balik lagi, kita nggak bisa menuruti perintah Tuhan. Yang gue tanya ke kalian adalah apakah kalian benar-benar mengasihi Tuhan atau enggak, gitu kan? Do you really love God or not? Nah ini gue mau minta tolong pemain musik untuk naik, dan gue pretty much udah selesai. Ini ayat terakhirnya adalah Yeremia 29. Kenapa gue minta pemain musik untuk naik juga? Gue pengen kita ada waktu 5 menit untuk bisa berdoa personal. Karena balik lagi sih, gue bisa ngomongin teorinya dan lain kayak gini. In a relationship, ini kayak yang udah married atau yang apa, atau yang udah pacaran gitu kan. Kalian ini relationship itu hubungan kalian personal sama orang itu. Gue bisa kasih tahu teorinya dan lain, kalau kalian nggak pernah ngobrol sendiri sama orang itu atau nggak pernah ngelakuin apapun sama orang itu percuma juga gitu kan. Itu cuma sampai sebatas di teori doang. Tapi yang gue mau ajak kalian adalah di Yeremia 29 ayat 12-13 dibilang, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati gitu. Jadi gue pengen kalian nggak cuman di sini dengar teori doang gitu, tapi ambil waktu kita 5 menit untuk kita berdoa ke Tuhan, karena ibaratnya ini hubungan kalian personal sama Tuhan. Kalau kalian ada apapun yang kalian mau sampaikan, jujur aja sama Tuhan, gak ada yang tahu, cuman kalian sama Tuhan doang gitu kan. Tuhan, gue ngerasa jujur kayak lagi gersang nih, gue gak ngerasa dekat sama Tuhan gitu kan. Apa sih yang bisa gue lakuin untuk bisa makin dekat lagi sama Tuhan? Apa yang mesti diingetin lagi gitu kan. Jadi kita ambil waktu 5 menit. And I think 5 menit jujur nggak bakalan panjang banget. Dan gue encourage sebenarnya kalian untuk after this juga untuk bisa melanjutkan ini di kehidupan kalian sehari-hari gitu kan. Kayak tadi yang pasangan bilang ada scheduling waktu gitu kan untuk pasangan. Maksudnya ke Tuhan juga coba kalian untuk manfaatin gitu kan, punya waktu dengan Tuhan itu gimana caranya supaya tetap bisa memaintain communication-nya itu gitu. Jadi untuk yang sekarang gue minta kalian tutup mata masing-masing. Ada waktu untuk berdoa ke Tuhan. Mungkin start dari awal, dimana ingat-ingat lagi apa sih yang momen kenapa kalian waktu itu kayak mau jadi pengikut Kristus. Apa sih yang bikin kalian jatuh cinta pertama kali sama Tuhan? Momen-momen apa, kebaikan apa yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupan kalian sampai kayak oke Tuhan, aku mau mengikut Engkau gitu kan.